Halo, perkenalkan nama saya Valerie Florencia Gomis. NPM saya 12155201210133. Program studi informatika berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Fungsi komputer terdiri dari beberapa, yaitu data input memiliki fungsi yaitu menerima data atau informasi, data processing yaitu melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output yaitu berupa informasi. Kemudian ada data output untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. Kemudian ada data storage. Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Kemudian ada data movement, yaitu untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Kemudian ada cara kerja komputer yang terdiri dari input device, komputer atau CPU, backing storage device, dan output device. Pengambilan informasi dinamakan input, penyimpanan informasi disebut dengan memori atau storage, pengolahan informasi dinamakan processing, sementara pengeluaran output spesifik disebut dengan output. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, pengambilan informasi atau input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi atau input. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu dengan bahasa biner 1 dan 0. Yang kedua, penyimpanan informasi. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan melalui memori oleh komputer. Ada dua jenis komponen penyimpanan dalam komputer, yaitu RAM, Random Access Memory, dan juga memori persisten. Yang ketiga, mengolah informasi atau pemrosesan. Data input yang disimpan dalam RAM tersebut kemudian bisa diolah oleh CPU sebagai bagian dari otak komputer. Segala macam perintah yang diinput dapat diperoleh oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Menyimpan informasi. Setelah data selesai diolah, baru kemudian data dapat disimpan secara permanen dalam memori persisten atau hard disk dan juga flash drive. Dalam memori persisten atau data byte akan disimpan dalam bentuk file atau folder. Kemudian ada peralatan teknologi informasi. Yang pertama ada komputer, merupakan alat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi. Yang kedua ada notebook, yaitu peralatan yang fungsinya sama dengan komputer tetapi bentuknya praktis yang dapat dilipat dan dibawa-bawa karena menggunakan bantuan baterai sehingga bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Yang ketiga, netbook adalah komputer sejenis notebook namun ukurannya lebih berkecil dan spesifikasi hardware-nya lebih rendah. Yang keempat ada tablet PC, adalah laptop atau komputer portabel berbentuk buku. Yang kelima ada televisi, merupakan perangkat teknologi informasi yang berupa sistem penyiaran yang disertai dengan gambar atau visual dan suara atau audio. Yang keenam ada radio, yaitu merupakan perangkat teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal. Yang ketujuh ada koran, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa tulisan dan gambar. Yang kedelapan ada MP3 player, yang merupakan peralatan yang dapat menyimpan data sekaligus dapat digunakan untuk memutar musik dan mendengarkan radio. Yang kesembilan, video player adalah istilah yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan software komputer untuk memainkan file video.
Yang ke-10 ada kamera digital, yaitu merupakan perangkat teknologi yang biasa digunakan untuk mengabadikan gambar atau video dengan menggunakan metode penyimpanan secara digital atau disk. Yang terakhir ada kalkulator, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menjumlahkan atau menghitung berbagai satuan.